Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Aryo Bagus. Selamat sore Aryo, bisa disampaikan bagaimana kemudian masyarakat di sana meneladani nilai-nilai kasih yang diwariskan oleh mendiang Sri Paus Fransiskus. Kita dan juga saudara, pepatah mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, dan ketika manusia wafat meninggalkan nama baik. Itulah yang bisa kita kenang dari seorang Kardinal Jorge Mario Bergoglio, atau kita ketahui sebagai Paus Fransiskus, Paus ke-266, pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia. Dalam karya kepausannya, sepanjang 12 tahun sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma di dunia, Paus Fransiskus memiliki 4 ensiklik yang sudah beliau tulis, yang merupakan ajaran resmi tertulis dari Paus. Yang pertama adalah Lumen Fidei, terang iman, kemudian Laudato Si, terima kasih, yang merupakan ungkapan kepada bagaimana manusia harus berterima kasih kepada Tuhan melalui penghargaan kepada alam, dan Fratelli Tutti, semua bersaudara, serta yang terakhir adalah Dilexit Nos, atau Tuhan mencintai kita. Ajaran kepausan ini yang kemudian secara langsung diterjemahkan oleh para kardinal, para uskup, dan para romo atau para imam untuk diimplementasikan dalam setiap pergerakan atau setiap kehidupan iman di dalam gereja-gereja sampai di tingkat paling bawah atau di paroki. Untuk mengetahui hal ini, saya akan berbincang dengan Pastor Kepala Paroki Santa Teresa Bongsari, Romo Eduardus Didi Cahyono SY. Selamat sore Romo. Romo, apakah ensiklik yang merupakan karya kepausan dari seorang paus, katakanlah sekarang Paus Fransiskus, menjadi hal yang mutlak harus dilaksanakan oleh umat Katolik? Ya, ensiklik adalah upaya seorang paus untuk semakin menghidupkan ajaran-ajaran iman Kristiani, iman Katolik dalam kehidupan zaman yang terkini. Maka tentunya ini menjadi arahan yang perlu untuk diikuti oleh semua umat Katolik. Bahkan secara struktural, keuskupan-keuskupan tentunya memperhatikan ensiklik ini. Di Keuskupan Agung Semarang misalnya terkait dengan Lumen Fidei, hari-hari ini kami diajak untuk kembali menyadari bahwa dengan Lumen Fidei ini iman Katolik akan Yesus Kristus itu menjadi berkat bagi kehidupan semua makhluk. Maka kami diajak untuk mengembangkan kekatolikan dan sekaligus karya pelayanan apostolik, karya pelayanan kerasulan. Bagaimana iman akan Yesus Kristus itu harus menjadi semakin kuat dihayati oleh umat Katolik, namun juga harus semakin menjadi berkat dalam kehidupan pelayanan kepada sesama manusia. Kemudian dengan ensiklik Laudato Si, secara struktural juga di setiap paroki itu ada tim pelayanan keutuhan ciptaan. Jadi bagaimana kami menerjemahkan secara dari universal itu ya, dari Vatikan kemudian sampai ke akar rumput, yaitu di gereja-gereja paroki, bagaimana gereja-gereja paroki itu memiliki tim pelayanan keutuhan ciptaan. Jadi kami mengorganisir, mendorong umat untuk memperhatikan perhatian pada lingkungan hidup. Kemudian Fratelli Tutti, ya, kita bersaudara dengan semua manusia. Itu pun juga secara struktural itu kita memiliki bidang pelayanan kemasyarakatan yang meliputi ada tim kesehatan, ada tim sosial ekonomi, ada hubungan antar agama dan kepercayaan, dan berbagai macam tim pelayanan yang lain yang menunjukkan bagaimana persaudaraan itu harus sungguh dihidupi oleh umat Katolik. Maka seperti diungkapkan, Paus Fransiskus ini mendorong gereja untuk membuka diri, untuk keluar ya ke tengah masyarakat, dan kemudian berjumpa dengan banyak orang dan menghadirkan kasih Kristus. Ya, dan kemudian yang terakhir, semuanya itu dilandasi dengan cinta. Maka Paus Fransiskus mengajak untuk kembali masuk dalam cinta Tuhan. Jadi ensiklik yang terakhir itu mengajak kita merefleksikan hati kudus Yesus, cinta Tuhan yang bersumber pada hatinya yang maha kudus. Ada hal menarik Romo, bahwa Paus Fransiskus tampaknya merupakan paus yang pertama kali semacam mendobrak tradisi dalam
liturgi gereja, khususnya pada saat Kamis Putih. Kita baru saja melewati masa Paskah, ada tradisi pembasuhan kaki 12 rasul, dan Paus Fransiskus merupakan paus yang kemudian berani untuk membasuh yang biasanya laki-laki, tapi ada perempuan juga, mereka kaum marginal, ada narapidana dan sebagainya. Bagaimana pesan implisit ini kemudian diterjemahkan, diartikan oleh umat di tingkat bawah, mengingat juga mungkin berhubungan dengan ensiklik ketiga dan keempat, Tuhan mencintai kita. Iya, baik, itu memang pesan yang sangat kuat yang ditunjukkan Paus Fransiskus kepada kita semua. Paus Fransiskus mengajak kita membuka hati bahwa yang namanya rasul-rasul Tuhan Yesus itu ternyata dia hanya laki-laki, ya, perempuan-perempuan pun juga menjadi rasul-rasul Tuhan Yesus. Bahkan termasuk dalam peristiwa Paskah, sosok yang datang ke makam Yesus yang bangkit itu adalah sosok perempuan, ya, Maria Magdalena. Maka ini sesuatu yang istimewa bagaimana Paus Fransiskus bisa menangkap, ya, pentingnya peran perempuan dalam kehidupan menggereja. Maka ia pun menunjukkan kepada kita bagaimana dalam perayaan Kamis Putih bisa menjadi wacana bagi kita semua menghadirkan perempuan untuk upacara pembasuhan kaki. Dan yang menarik lagi adalah tadi sosok-sosok marginal, ya, narapidana. Maka itu pun juga menjadi pesan yang kuat. Setiap Kamis Putih kita diundang untuk bagaimana memberikan perhatian, semangat pelayanan pada saudara-saudara kita yang terpinggirkan, orang-orang yang tersingkir, orang-orang yang tidak diperhatikan. Dan sekali lagi itu semua berakar pada hati Yesus yang Maha Kudus. Terima kasih Romo Dede untuk penjelasannya. Semoga ini makin memperkuat dan mempertebal iman bagaimana gereja Katolik akan bertumbuh kembang. Demikian tadi berita informasi yang bisa kami sampaikan dari Semarang, perbincangan dengan Romo Didi Cahyono yang SJ, Pastor Kepala Paroki Santa Teresa Bawusari, dan umat Katolik sedunia tentu menunggu konklav 15-20 hari setelah masa sede vacante atau kekosongan tahta suci dari kepemimpinan tertinggi. Kita akan nantikan ke arah mana nantinya gereja Katolik dibawa oleh paus berikutnya setelah mendiang Paus Fransiskus. Kembali ke Anda Brigita di studio. Baik, Andreas Yulianto melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah, dan tadi melaporkan terkait dengan karya kepausan Paus Fransiskus di Gereja Katolik. Terima kasih Andreas, selamat bertugas kembali, Tuhan memberkati.